Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 9? Masih tetap semangat ya. Baiklah, untuk materi minggu ini kalian akan mempelajari tentang pasar bebas atau perdagangan bebas. Tujuan pembelajaran: 1. Menyebutkan pengertian pasar bebas. 2. Menjelaskan secara singkat organisasi-organisasi berkaitan dengan pasar bebas, yaitu MEA, AFTA, APEC, Uni Eropa, WTO. Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah suatu kondisi di mana hilangnya hambatan-hambatan buatan, tarif dan non-tarif, sehingga individu maupun badan dari negara berbeda bebas melakukan perdagangan, ekspor, dan impor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. Organisasi-organisasi pasar bebas. 1. MEA. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sebuah pasar bebas di wilayah Asia Tenggara dengan anggotanya, yaitu negara-negara ASEAN. Dalam MEA, seluruh negara anggota diperbolehkan untuk menjual barang dan jasa mereka ke seluruh negara anggota. Jasa seperti tenaga kerja profesional dapat diisi oleh orang asing seperti dokter, pengacara, akuntan, dan dosen. Tujuan utama MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut. MEA yang diterapkan pada akhir tahun 2015 membuka peluang sekaligus tantangan. Peluang ketika produk bebas ke luar negeri sehingga jangkauan pemasarannya lebih luas. Tantangannya, produk dalam negeri belum seluruhnya siap disandingkan dengan produk luar negeri. Oleh karena itu, harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, baik konsumen maupun produsen dalam keberlangsungan usaha dalam negeri, khususnya UMKM. Belakang MEA. Pada bulan Desember 1997, konferensi tingkat tinggi ASEAN di kota Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang menitikberatkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pada bulan Oktober 2003, ketika konferensi tingkat tinggi ASEAN di Bali, Indonesia menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Deklarasi Cebu yang merupakan salah satu hasil dari konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-12 pada Januari 2007. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas, baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal atau dana. ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Organisasi pasar bebas yang kedua yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area. Latar belakang berdirinya AFTA. AFTA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. ASEAN Free Trade Area atau AFTA ingin meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.
akan dicapai dalam waktu 15 tahun, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. B. Tujuan AFTA ada 3, yaitu 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak investasi dari luar negeri. 3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Organisasi pasar bebas yang ketiga yaitu APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta mempererat kerjasama di antara negara-negara anggota yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989 yang diprakarsai 12 negara yang memiliki garis pantai di Samudra Pasifik. Saat ini APEC memiliki 21 anggota dan berkantor pusat di Singapura. Latar belakang APEC. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada saat itu sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. B. Tujuan pembentukan APEC. 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Organisasi pasar bebas yang keempat yaitu Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa. Latar belakang berdirinya Uni Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilannya bergantung pada dua negara besar yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis Maurice Schumann berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya Perjanjian Pendirian Pasaran Bersama Batubara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community atau ECCC oleh 6 negara yaitu Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Keenam negara tersebut disebut dengan The Six States. Keberhasilan ECCC mendorong negara-negara The Six States membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henry Spaak, Menlu Belgia, sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Melalui perjanjian Maastricht, ke-12 negara anggota masyarakat Eropa dipersatukan dalam mekanisme kesatuan Eropa dengan pelaksanaan secara bertahap. The Treaty on European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993 setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa.
Pada tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut dengan European Currency Unit (ECU) atau European Union (EU). Pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. 10 negara yang menjadi anggota baru Uni Eropa sebelumnya berada di wilayah Eropa Timur. Negara anggota Uni Eropa yang baru itu adalah Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Republik Slovakia, dan Slovenia. Pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania juga diharapkan bergabung dengan Uni Eropa. Sementara itu, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal itu disebabkan Turki belum melaksanakan perubahan. B. Tujuan MEE atau Uni Eropa. 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Organisasi pasar bebas yang kelima yaitu WTO, World Trade Organization. A. Latar belakang berdirinya WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round 1986-1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, menyelesaikan sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Pada akhirnya persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Anggota dari WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang. B. Tujuan WTO. 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Jadi bisa kita simpulkan untuk materi pasar bebas disebut juga dengan perdagangan bebas. Suatu kondisi di mana hilangnya hambatan-hambatan buatan, tarif dan non-tarif sehingga individu maupun badan dari negara berbeda bebas melakukan perdagangan. Organisasi pasar bebas ada 5 yaitu MEA, AFTA, APEC, Uni Eropa, WTO. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materinya. Nanti akan ada penilaian harian tentang perdagangan internasional dan ekonomi kreatif dan juga pasar bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.